Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alicia Fitri Nur Oktaviani dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di bab akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama ada sejarah akuntansi, yang kedua pengertian akuntansi sebagai sistem informasi, yang ketiga ada manfaat akuntansi, yang keempat ada pemakai informasi akuntansi, yang kelima ada karakteristik akuntansi, yang keenam ada prinsip dasar akuntansi, yang ketujuh ada bidang-bidang akuntansi, yang kedelapan ada profesi akuntan, dan yang kesembilan ada etika profesi akuntan. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Protioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computius et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Kemudian akuntansi. Ada sejumlah definisi akuntansi menurut Carl Warren, DKK, dalam bukunya yang berjudul Accounting. Definisi akuntansi adalah sebagai berikut. Accounting can be defined as information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada manfaat akuntansi. Yang pertama ada memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Maksud dari itu, informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambil keputusan. Yang kedua ada menjadi alat pengendali keuangan. Nah, informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Yang ketiga ada menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang keempat ada memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Yang kedua ada pihak eksternal. Nah, di sini ada pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Yang kesatu ada karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan, yang kedua ada pemilik perusahaan, yang ketiga ada kreditor, yang keempat ada pemerintah, dan yang kelima ada masyarakat. 2. Kualitas informasi akuntansi. Yang pertama ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapatkan, sebaiknya tindakan atau kegiatan itu dihentikan. Yang kedua, dapat dipahami. Laporan akuntansi digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Yang ketiga, relevan. Nah, relevan artinya bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Yang keempat, dapat dipercaya. Suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila informasi tersebut memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dapat diuji. Dan yang kedua, netral dan menyajikan yang sebenarnya. Poin yang kelima, ada nilai prediksi.
Nah, informasi tentang keadaan keuangan saat ini atau kejadian transaksi di masa lalu sebaiknya memiliki nilai prediksi. Artinya, data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik dapat berupa prediksi kebenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Yang ketujuh, tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedelapan, dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Yang kesembilan, ada materiality cukup berarti. Tuntutan prinsip-prinsip akuntansi dapat diabaikan jika kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dianggap tidak begitu penting bagi pengguna. Selanjutnya ada prinsip dasar dan konsep akuntansi. A. Prinsip pengakuan pendapatan. B. Prinsip biaya historis. C. Prinsip mempertemukan. D. Prinsip konsistensi. E. Prinsip pengakuan penuh. Dan F. Prinsip objektif. Yang kedua ada konsep akuntansi. Yang pertama ada konsep entitas usaha dan yang kedua ada konsep biaya. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua ada auditing, yang ketiga akuntansi biaya, yang keempat akuntansi manajemen, yang kelima akuntansi anggaran, yang keenam akuntansi perpajakan, yang ketujuh sistem akuntansi, yang kedelapan akuntansi pemerintahan, dan yang kesembilan ada akuntansi pendidikan. Profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan perusahaan internal, yang kedua akuntan publik, yang ketiga akuntan pemerintah, dan yang keempat akuntan pendidik. Etika profesi akuntan. 1. Prinsip etika profesi akuntan. Yang pertama harus tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, yang kedelapan standar teknis. 2. Prinsip dasar perilaku etis akuntan. A. Menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. B. Menekankan pada reputasi jangka panjang. C. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.